Pemirsa GKPS TV yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, melalui sabda-Mu kami mau mendengarkan perintah dan ajaran-Mu kepada kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan harian buat kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 2 dan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur 103 ini adalah Mazmur puji-pujian atau nyanyian syukur dari Raja Daud. Mazmur ini berisikan kesaksian tentang kebaikan dan kemurahan Allah. Allah dimengerti sebagai sosok pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Kasih sayang Allah kepada umatnya Israel digambarkan seperti kasih sayang seorang bapa atau ayah kepada anaknya. Ayah yang baik akan bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan merawat anak-anaknya. Rasa tanggung jawab, sense of responsibility, rasa memiliki, sense of belonging, dan rasa cinta, sense of loving, merupakan alasan dan dasar dari perlakuan ayah terhadap anaknya. Demikianlah perbuatan dan karya Allah bagi dan terhadap umatnya. Allah telah menciptakan manusia dan memilih Israel sebagai umat pilihannya. Maka Allah merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat bangsa pilihannya ini. Allah menyebut bangsanya sebagai Israel atau keturunan Yakub. Dengan menyebutkan nama umatnya itu, mengartikan bahwa Allah mengakui kepemilikannya atas bangsa itu. Israel adalah umat pilihannya, umat kepunyaannya. Seperti yang pernah dijanjikannya kepada Abraham bahwa aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan atau seperti nubuatan Nabi Yeremia di mana Allah berkata, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Umat pilihan Tuhan itu adalah umat yang dicintainya dengan tulus. Cinta Tuhan adalah cinta tak bersyarat. Meskipun orang Israel atau umatnya ini sering mendukakan hati Allah, namun ia senantiasa mengampuni pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Maka di Mazmur 103 inilah kita temukan beberapa kalimat cinta dari Allah. Misalnya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, ayat 3. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Ayat 10. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat 12. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di ayat ke-13. Untuk itulah di kalimat awal dan akhir dalam kitab Mazmur 103 ini, Mazmur mengatakan, pujilah Tuhan. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Dan sebagai umatnya, kita pantas memuji segala kebaikannya. Sahabat GKPS TV, teks renungan kita hari ini diawali dengan sebuah ajakan memuji Tuhan dari pemazmur. Katanya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Memuji Tuhan, to praise the Lord, dengan segenap jiwa, mengajak dan menggerakkan jiwa untuk memuji Tuhan berarti
memuji Tuhan dengan semangat, dengan kepenuhan hati yang sungguh-sungguh. Jiwa, soul yang memuji Tuhan berarti gerakan pujian dalam seluruh totalitas tubuh. Dan itu juga berarti memuji Tuhan dalam seluruh gerak aktivitas hidup setiap waktu bersama dan di dalam Tuhan. Di ayat 4 teks ini disebutkan dua alasan mengapa pemazmur memuji Tuhan. Yakni yang pertama, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Menebus merujuk pada arti membayarkan, menggantikan, menyelamatkan. Lubang kubur mengartikan tempat atau situasi mara bahaya dan kematian. Manusia yang berdosa sudah terdampar dalam bayang-bayang maut, jatuh dalam lubang kematian. Namun kasih karunia Allah, karena kasih Allah, Ia mengangkat manusia dari mara bahaya dan kematian. Sehingga manusia yang berdosa, yang nyaris mati, akhirnya luput dari mara bahaya alias gagal mati. Ketika berada di ujung tanduk, Tuhan Allah yang Maha Pengasih akan menyelamatkan anak-anaknya. Itulah pengakuan dan kesaksian Raja Daud. Misalnya dalam pengalaman hidupnya, ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul, atau ketika berhadapan head to head dengan raksasa orang Filistin Goliat. Daud luput dari kejaran Saul, Daud menang dalam perduelan dengan Goliat. Dalam logika orang-orang, Daud akan mati konyol bertarung dengan Goliat yang memakai baju besi, tameng besi, dan pedang tajam berkilau. Tapi Allah yang maha baik plus berkuasa itu membuatnya menang dan Daud gagal mati. Bahkan menang keluar dari lubang kubur itu. Lalu yang kedua yang menjadi alasan pujian Daud adalah yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mahkota adalah simbol kemenangan, kemuliaan dan kehormatan. Sekali lagi Daud telah mengalami pemahkotaan Tuhan dalam hidupnya. Daud berulang-ulang mengalami kemenangan, bahkan diizinkan untuk mempersatukan bangsa Israel dalam kerajaan Israel Raya. Daud juga diberi kehormatan dengan menjadikan keturunannya menjadi Mesias, yakni yang datang kemudian, yaitu Yesus Kristus. Semuanya itu adalah bukti kasih dan rahmat Allah kepada Daud. Sahabat GPS TV yang dikasihi Tuhan, Allah kita memang adalah pengasih dan penyayang. Dia menyayangi umat manusia ciptaannya. Ketika umat manusia berdosa, dan kita semuanya telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Allah turun tangan dan turun ke bumi melalui diri anaknya, Yesus Kristus. Allah datang menghampiri umatnya dengan menjadi manusia Yesus. Lalu menebus dosa-dosa manusia dengan mengorbankan dirinya di kayu salib Golgota. Supaya manusia cintaannya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam karya Yesus, melalui pengorbanan Yesus, kita manusia telah ditebus dari lubang kubur. Karena kuasa dan kasih Yesus, kita tidak terkubur selamanya dalam kematian, tetapi akan dibangkitkan oleh Allah dari kematian. Kita akan mengalami sebuah kehidupan kedua, sebuah kebangkitan daging setelah kematian fisik yang pertama. Namun, bukan hanya dibangkitkan dari kematian, melainkan juga akan diberi bonus besar, yakni kehidupan yang kekal, tinggal bersama Dia selama-lamanya di surga kelak. Karena dosa, kita kehilangan kemuliaan dan hormat. Tapi karena rasa cinta dan rahmat Tuhan, kita dianugerahkan kembali mahkota kehidupan. Sehingga kita akan kembali menjadi manusia mulia. Manusia yang dimuliakan Allah. Dan akan diizinkan masuk surganya kelak. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Karena kebaikan, kasih, dan rahmat-Nya. Pujilah Dia dengan segenap jiwa. Sekali lagi,
Pujilah Dia dengan segenap jiwa selagi kita masih hidup di dunia ini. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah menganugerahkan bagi kami kehidupan. Kami manusia berdosa, pantas menerima kematian. Namun pengampunan dan penebusan dari-Mu telah melayakkan kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Kami tidak takut akan lubang kubur, sebab Engkau akan mengangkat jiwa kami masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. GKPS TV.